Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati, selamat tahun baru 2026. Semoga semakin sukses. Di sektor PVML dapat kami laporkan bahwa piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh 1,09% year on year pada November 2025 menjadi 506,82 triliun rupiah. Hal ini didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 8,99% year on year. Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio non-performing financing atau NPF gross tercatat sebesar 2,44% dan NPF net 0,85%. Gearing rasio tercatat 2,13 kali atau berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali. Pembiayaan modal Ventura pada November 2025 tumbuh 1,20% year on year dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar 16,29 triliun rupiah. Sementara itu, pada industri pinjaman daring atau PINDAR, outstanding pembiayaan pada November 2025 tumbuh 25,45% year on year dengan nilai nominal sebesar 94,85 triliun rupiah. Tingkat risiko kredit secara agregat atau TP90 berada di posisi 4,33%. Pada industri pergadaian, penyaluran pembiayaan pada November 2025 tumbuh sebesar 42,88% year on year menjadi 125,44 triliun rupiah dengan tingkat risiko kredit yang terjaga. Pembiayaan terbesar di industri pergadaian disalurkan dalam bentuk produk gadai, yaitu sebesar 102,75 triliun rupiah atau 81,92% dari total pembiayaan yang disalurkan. Dalam upaya penguatan dan pengembangan industri PVML, OJK telah menerbitkan sejumlah ketentuan antara lain. 1. POJK nomor 32 tahun 2025 tentang penyelenggaraan beli sekarang, bayar nanti, atau yang kita kenal dengan Buy Now Pay Later atau BNPL, yang berlaku bagi bank umum dan perusahaan pembiayaan. 2. POJK nomor 41 tahun 2025 tentang kantor perwakilan lembaga pembiayaan, perusahaan modal Ventura, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang berkantor pusat di luar negeri. Ketiga, POJK nomor 42 tahun 2025 tentang integritas pelaporan keuangan PVML. 4. POJK nomor 35 tahun 2025 tentang perubahan POJK nomor 46 tahun 2024 tentang pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan perusahaan modal Ventura. POJK ini hakikatnya merupakan deregulasi yang menyederhanakan dan menyesuaikan ketentuan antara lain. 1. Memperkenankan uang muka kendaraan bermotor hingga 0% bagi perusahaan pembiayaan yang memenuhi kriteria tertentu. 2. Menurunkan persyaratan rasio modal inti terhadap modal di store dari 150% menjadi 50% untuk pembiayaan melalui fasilitas modal usaha dan fasilitas dana. 3. Memberikan pengecualian kewajiban agunan untuk pembiayaan modal kerja melalui fasilitas modal usaha dan fasilitas dana hingga 100 juta rupiah per debitur kepada debitur UMKM bagi perusahaan pembiayaan dengan rasio modal inti terhadap modal di store di atas 100%. Terkait pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, saat ini terdapat 4 dari 145 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum 100 miliar rupiah dan 9 dari 95 penyelenggara PINDAR yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum 12,5 miliar rupiah. Seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara PINDAR ini telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan ekuitas minimum antara lain
melalui penambahan modal di store oleh pemegang saham existing, mencari strategic investor, dan atau upaya merger. Dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama Desember 2025, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 24 perusahaan pembiayaan, 6 perusahaan modal ventura, dan 23 penyelenggara pindar atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan. Demikian update dari kami kembalikan kepada Bu Kiki. Terima kasih. Terima kasih Pak Gusman. Selanjutnya kami mengundang Pak Hasan Fauzi untuk menyampaikan update dari sektor inovasi teknologi, sektor keuangan, aset keuangan digital, dan juga aset kripto. Silakan Pak Hasan. Baik, terima kasih Ibu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan media yang kami hormati dan banggakan, selamat memasuki tahun baru 2026. Semoga rekan-rekan media dan kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga kesuksesan dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan tugas kita di tahun 2026 ini. Selanjutnya kami menyampaikan perkembangan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto (IAKD). Rekan-rekan media yang kami hormati, sejak penerbitan POJK nomor 3 tahun 2024 tentang penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan di bulan Februari 2024 lalu hingga Desember 2025 ini, tercatat minat para inovator untuk melakukan uji coba dan pengembangan ITSK terus meningkat. OJK telah menerima 303 permintaan konsultasi dari calon peserta sandbox OJK. Dan hingga saat ini tercatat telah terdapat 9 peserta sandbox yang terdiri dari 4 peserta dengan model bisnis aset keuangan digital dan aset kripto, dan ada 4 peserta yang sudah mendapatkan status lulus uji coba sandbox yang terdiri dari model bisnis tokenisasi emas, tokenisasi surat berharga negara, dan juga tokenisasi manfaat dari kepemilikan properti. Dan ada 1 peserta dengan model bisnis identitas digital yang mendapatkan status tidak lulus dari uji coba di dalam sandbox OJK. Per November 2025, penyelenggara ITSK yang terdaftar resmi di OJK terdiri dari 20 penyelenggara agregasi jasa keuangan dan 10 pemeringkat kredit alternatif. Dan kesemuanya telah berhasil menjalin 1.317 kemitraan dengan berbagai lembaga jasa keuangan di berbagai sektor. Adapun penyelenggara ITSK dengan jenis penyelenggara agregasi jasa keuangan berhasil menyelesaikan transaksi yang dapat disetujui oleh mitra senilai 2,23 triliun rupiah selama November 2025.